warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Ningrum dari kelas TIPSB semester 6. Nah, di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh beliau Ibu Ruhaini Fitri MPD. Di sini saya akan membuat video tentang materi pembelajaran kelas 8 semester 1 yang bertemakan interaksi keruangan antar negara ASEAN. Yuk kita simak video saya berikut ini. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang letak wilayah Filipina. Teman-teman pastinya tidak asing dengan Filipina. Ya, negara Filipina. Ada yang tahu letak wilayah Filipina? Oke, saya akan menjelaskan tentang letak wilayah Filipina. Letak wilayah Filipina. Secara astronomis, Filipina terletak antara 5 lintang utara sampai 21 lintang utara dan di antara 117 bujur timur sampai 126 bujur timur. Luas wilayahnya 30.000 km. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat dibatasi dengan Laut Cina Selatan. Bentuk kerjasama Filipina dan ASEAN. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sedangkan di Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan ke Indonesia. Kerjasama kedua negara ini saat ini telah berkembang juga dalam hal-hal lain, seperti misalnya perjanjian memberantas terorisme di wilayah kedua negara. Kondisi penduduk Kamboja. Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni ada 15,4 juta jiwa itu di tahun 2015. Pertumbuhan sebesar min 0,2% per tahun. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85% jumlah penduduk Kamboja. Sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok sekitar 100.000 Muslim Cham, serta beberapa dari suku primitif. Orang-orang Vietnam masih mencakup 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Kamboja, atau data lain bahkan 10% dari jumlah penduduk. Potensi sumber daya alam Kamboja. Kamboja merupakan satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya, yaitu bentuk bangunan Angkor. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangga, yaitu pada bidang pertanian, dia memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan negara Kamboja cukup banyak, yakni memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata, yaitu safir dan rubi. Bentuk kerjasama Kamboja dengan ASEAN. Saat ini, kerjasama yang diikuti oleh Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, serta forum kerjasama lain yang dilakukan dengan suatu negara bilateral dan organisasi internasional dalam kawasan regional ataupun internasional. ASEAN itu sendiri merupakan organisasi regional yang diikuti, sementara organisasi internasional yang diikutinya di antara lain yakni ada SCAD, IAEA, IDA, IBRD,
IFC, dan organisasi lain. Antara Indonesia dan Kamboja terjalin hubungan politik dan keamanan dengan saling menempatkan duta sebesarnya. Selain itu, Indonesia juga ikut berperan dalam usaha menyelesaikan pertikaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting atau yang disebut JIM dan pengiriman pasukan Garuda 12 pada tahun 1992 di bawah UNTAC untuk menjaga perdamaian di Kamboja. Tidak terasa kita sudah di penghujung materi ya teman-teman. Thank you for watching. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.